进来啊！不是。我顶真呀！Halo guys, selamat datang kembali di SK Studio. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum film tentang gangster yang berasal dari Taiwan. Layaknya film-film gangster asal Asia lainnya, tentu saja film ini tak lepas dari tawuran antar geng yang menggunakan senjata tajam, golok, pisau, stick baseball, dan benda-benda tumpul lainnya, yaitu film Gatau. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan 5 orang pria yang sedang menagih hutang kepada seorang pedagang, namun si pedagang belum dapat membayar hutangnya. Di saat mereka hendak pergi, si pedagang malah nyolot saat dipegang pundaknya. Tak lama kemudian datang segerombolan geng menyerang mereka. Mereka pun kabur ke lorong dan terjadilah baku hantam di sana. Mendengar kedatangan polisi, mereka pun lari tunggang langgang. Namun salah satu dari kelima orang tadi tertangkap di saat dia ingin membantu temannya. Dia ini bernama Asyong. Tiga tahun kemudian terlihat Asyong yang sedang bersiap untuk dibebaskan. Kemudian ada Ahwa yang sekarang menjadi pedagang pakaian dalam. Guo yang sekarang menjadi pengawal pribadinya Bos Yong, King Feng yang menjadi tangan kanannya Bos Yong, jadi dia yang mengontrol semua bisnis yang berada di wilayah kekuasaannya Bos Yong. Dan yang terakhir ada Ah Kai yang menjadi asistennya King Feng. King Feng sedang berdebat dengan seseorang yang bernama Wen Zheng. Dia menyuruhnya untuk cabut dari wilayah Dingzhuang. Wilayah ini merupakan salah satu daerah kekuasaannya Bos Yong, dan dia mengancam untuk membunuhnya bila dia tidak segera pergi dari sana. Scene pun berpindah ke seorang pria yang bernama Michael. Dia baru saja pulang dari Amerika yang disebabkan ayahnya meninggal. Ayahnya ini merupakan salah satu bos dari suatu wilayah setara seperti Bos Yong lah. Bos Yong pun datang beserta rombongan ke acara pemakaman ayahnya Michael. Michael berniat mengambil alih bisnis ayahnya tersebut. Namun pamannya memperingatinya bahwa di Taiwan ini berbeda dengan negara barat, dan menyuruhnya agar Michael kembali ke Amerika. Dan dia yang akan mengurus semua bisnis ayahnya tersebut. Michael yang tak terima pun langsung membunuh pamannya di sana. Adegan berpindah ke Asyong yang baru saja bebas dari penjara. Dia dijemput oleh Ahwa yang merupakan sahabat karibnya dari kecil. Si Asyong lah yang pertama kali mengajak Ahwa untuk ikut ke dalam sebuah geng. Sesampainya di pasar, para pedagang sana sangat senang dengan kepulangannya Asyong. Mereka semua sudah kenal dengan Asyong karena tumbuh besarnya mereka berdua berada di wilayah tersebut. Tak lama kemudian Asyong pamit untuk pulang. Ahwa memberinya sedikit uang, namun dia menolaknya. Di depan rumah dia sudah ditunggu oleh neneknya yang merupakan satu-satunya keluarga yang masih dimiliki Asyong, selain saudara satu gengnya. Untuk menyambut kepulangan Asyong, Bos Yong mengadakan pesta minum-minuman ciu dengan mereka.
Bosyong yang suka dengan tingkah laku Asyong dari dulu menyuruhnya untuk mengelola semua bisnisnya sekarang, yang tadinya dilakukan oleh King Feng. Asyong sebenarnya nggak enak hati dengan King Feng karena tiba-tiba ngelangkahin dia, lagian mereka juga bersahabat sudah cukup lama. Dan benar saja di saat mereka mengobrol berdua, King Feng menegaskan bahwa Asyong hanya menjalankan bisnis dengan Ahwa, dan mereka bisa saling jaga satu sama lain. Asyong yang orangnya kalem dan gak muluk-muluk menanggapinya dengan cukup santai. Dia paham dengan maksud temannya tersebut. Dan dia cuma mengucapkan terima kasih atas jam yang telah King Feng berikan. Kembali lagi ke Michael. Dia mencoba menyogok seorang polisi senior agar bisa membantu bisnisnya. Michael berencana menyatukan semua wilayah yang selama ini terkotak-kotak dan akan menjadikan wilayah tersebut pasar tradisional dengan konsep modern untuk menarik para wisatawan. Dengan menyatukan semua wilayah tersebut ke dalam satu manajemen yang dia buat, jadi secara nggak langsung dia bisa mengontrol semua wilayah tersebut. Udah mulai kelihatan otak mafianya Michael. Namun sang polisi menyampaikan kalau di sini ada aturan mainnya, uang saja tidak cukup untuk itu semua. Sama halnya seperti pamannya Michael, polisi ini memperingati Michael kalau di sini bukanlah Amerika. Di malam harinya mereka makan bersama dengan nenek Asyong di kediamannya. Dan ada juga Lele di sana. Dia adalah teman sewaktu kecil Asyong. Di saat enak-enaknya makan, masuk panggilan kalau wilayah mereka diserang oleh gengnya Michael. Mereka pun langsung pergi dari sana dan tidak mengizinkan Asyong untuk ikut lantaran statusnya Asyong sekarang masih bebas bersyarat. Keesokan harinya mereka pun perang dengan gengnya Michael di sebuah gang. Di sisi lain, Asyong yang tidak dibolehkan ikut sedang menjaga dagangannya Ahwa. Datanglah anak buah Wenzeng untuk menagih uang keamanan di pasar. Asyong yang kesal, tidak diajak oleh teman-temannya pun meluapkan emosinya ke anak buah Wenzeng. Dia pun berhasil mengusir mereka dari pasar. Singkat cerita, King Feng datang menghampiri Michael. Michael mengajak Feng untuk join dengannya. Namun bagaimana bisa sementara saat ini dia sedang bekerja dengan Bos Yong. Michael pun mengajak Feng untuk berteman dengannya di saat Feng menjadi bos nanti, menggantikan Bos Yong. Pada saat itu posisi mereka akan setara. Semua keputusan berada di tangan Feng. Sampai di sini paham ya? Jadi si Michael ini berniat untuk menghabisi Bos Yong agar Feng naik menjadi bos. Singkat cerita, polisi tadi mempertemukan Bos Yong dengan Michael untuk berunding. Namun Bos Yong tetap tidak setuju dengan rencananya Michael. Michael mencoba mengintimidasi Bos Yong dan berujung dengan keributan. Polisi tadi langsung memarahi Michael. Dengan sombongnya Michael pun pergi dari sana. Adegan berpindah ke Lele yang didatangi oleh ayahnya. Ayahnya ini bernama Gambler, bekerja sebagai pedagang makanan di pasar. Dia berniat meminjam uang ke Lele dengan jumlah yang cukup besar. Lele pun mempertanyakan buat apa uang sebanyak itu ia pinjam. Dia pun berdalih buat nambahin modal usahanya yang belakangan ini penjualan sepi gara-gara corona. Padahal uang itu akan dipakai buat berjudi oleh ayahnya. Tak lama kemudian datanglah King Feng. Sebenarnya King Feng menyukai Lele, tapi dia tahu kalau Lele lebih menyukai Asyong. Scene berpindah ke kediaman Bos Yong. Dia sedang berkumpul dengan bos-bos yang lain. Mereka membujuk Bos Yong agar ikut dalam rencana bisnis Michael. Yang sepertinya bos-bos yang lain sudah termakan omongan Michael dengan keuntungan yang sangat besar jika rencananya tersebut terrealisasikan. Namun Bos Yong tidak serta-merta menentang rencana Michael tersebut. Dia telah memikirkan segala aspek. Jika dia menyetujui, nasib para pedagang sekarang akan kehilangan mata pencarian mereka. Belum lagi waktu pembangunan tidak jelas akan selesainya kapan. Ditambah lagi perhitungan sahamnya tidak jelas.
Di sela-sela pembicaraan tersebut, mereka diteror dengan tembakan. Akhirnya Bos Yong menyuruh King Feng untuk memberi pelajaran ke Michael. Namun Ah Xiong tak diizinkan untuk pergi. Ya, Mereka berempat pun menyerang Michael di tempat parkiran hiburan malam. Baku hantam pun tak terelakkan. Kali ini nggak ada balok kayu ataupun stick baseball. Mereka menggunakan golok sama pistol. Di saat Michael menodong King Feng dengan pistol, tiba-tiba datang Ah Xiong menempelkan golok di leher Michael. Baku hantam pun berakhir setelah King Feng menembak kaki anak buah Michael. Terlihat Bos Yong berbincang-bincang dengan istrinya. Dia berencana hendak pensiun dan menyerahkan kendali yang saat ini dia pegang kepada Ah Xiong. Ah Kai yang mendengar pembicaraannya pun langsung memberitahukan kepada King Feng. Itu pun membuat King Feng galau. Tak lama kemudian King Feng dihadang oleh Michael di jalan. Dia masih berusaha membujuk King Feng ikut ke dalam bisnisnya. Dan dia juga memanas-manasi King Feng karena dia mengetahui Bos Yong akan memberi bisnisnya kepada Ah Xiong. Gak semudah itu bos buat ngajak King Feng berkhianat. Feng yang kesal pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, King Feng tiba di tempat bosnya. Dia melihat Ah Kai yang sedang mendapat hukuman dari Bos Yong karena telah memergokinya memakai narkoba di toilet. Ada yang keren nih dari kata-katanya Bos Yong. Dia berkata, pelacur tidak memiliki cinta, penjudi tidak bermoral, dan pecandu adalah pecundang. Kebayang gak sih kalau ada pelacur hobinya berjudi dan pecandu narkoboy? Sebutan yang pas buat orang seperti itu apa menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Tindakan Michael semakin brutal. Dia menangkap Ah Hua dan memukulinya hingga tak sadarkan diri. Lalu mereka membuangnya di depan rumah Bos Yong. Ah Xiong sangat terpukul melihat temannya tak sadarkan diri dan merasa bersalah karena dialah yang mengajak Ah Hua masuk ke dalam geng. Kembali lagi ke Gambler, ayahnya Lele yang baru saja kalah dalam perjudian, dan datang Michael untuk menagih hutang kepadanya. Dalam waktu cuma beberapa hari, hutangnya menjadi 3 kali lipat berikut bunganya, dan mengancam akan menjadikan putrinya seorang PSK jika dia tidak mampu untuk membayarnya. Alih-alih ingin uangnya kembali, Michael malah memberinya segepok uang dan menganggap hutangnya lunas. Dengan satu syarat, dia harus menghabisi King Feng. Akhirnya Gambler mengajak King Feng bertemu di suatu tempat. Feng merasakan ada hal yang ganjil, lalu dia menghubungi Ah Xiong agar untuk lebih waspada. Ah Xiong pergi mengantar neneknya untuk membeli sesuatu, dan tak lama kemudian mobilnya diseruduk dari belakang saat berhenti di lampu merah. Dan langsung ditabrak oleh truk. Itu pun membuat neneknya meninggal saat itu juga. Gambler yang gugup pun ketahuan oleh Feng di saat dia ingin menembak Feng dari belakang. Dia pun hampir ditampol oleh Feng. Di sisi lain, Bos Yong yang baru saja pulang ke rumah ditembak oleh anak buahnya sendiri, si Ah Kai, yang pecandu narkoboy tadi. Pasti dia mendapatkan barang dari Michael nih. Diberi barang dengan uang, dia pun rela menjadi pengkhianat. Memang ya, kalau orang yang udah memakai narkoba ini otaknya udah rusak. Udah susah bedain mana yang baik, mana yang buruk. Demi narkoboy mereka bela-belain mencuri, merampok, bahkan menghabisi nyawa orang lain. Katakan tidak pada narkoboy. Pesan ini disponsori oleh BNN.
kusut udah semuanya. 2 korban nyawa, 1 masih terbaring di rumah sakit. Nyawa dibalas nyawa. King Feng, Ah Xiong, dan Ah Guo bersiap membalas dendam ke Michael. Mereka bertiga datang ke acara kerjasama Michael dengan asosiasi nelayan setempat. Dan terlihat juga di sana bos-bos dari geng yang lain. Michael ditembak di saat dia memberi kata sambutan, dan terjadilah tembak-tembakan di antara mereka. King Feng dan Ah Xiong pergi mengejar Michael, meninggalkan Ah Guo. Akhirnya dia pun tewas. Mereka baku hantam di bawah jembatan. Michael berhasil meraih batu dan menghantam kepala Ah Xiong. Kemudian Feng menusuknya dengan sebilah besi. Michael yang berjiwa pantang menyerah mencabut besi tersebut dan menusukkan ke Feng. Walaupun sudah dihantam batu berkali-kali, Ah Xiong berhasil meraih pistol dan langsung menembak tembolok Michael. Itu pun membuatnya tewas seketika. Film pun selesai. Pesan yang kita dapat dari film ini ialah hiduplah dengan prinsip komitmen dan berpendirian. Jangan seperti baling-baling di atas bukit. Kemana arah angin, kesanalah dia ikut mengarah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.